Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 30 Mei tahun 2022, terjadi konvoi khilafah di Jakarta. Kita bisa lihat ini sebagai satu tanda bahwa khilafah sudah mengunjuk gigi. Kalau selama ini masih dalam bentuk isu, masih dalam bentuk wacana, tapi ketika 30 Mei sudah terjadi konvoi di Jakarta, menunjukkan bahwa khilafah sudah unjuk gigi. Dimulai dari masa persiapan, rekrutmen, pelatihan-pelatihan, mempersiapkan organisasinya, mungkin tersebar di seluruh Indonesia, dan sekarang mulai mengunjuk gigi, kayak memproklamirkan diri bahwa ada khilafah di Indonesia. Tentu saja khilafah ingin membelokkan negara ini yang kita tahu bersama bahwa dia ingin mencabut Pancasila sebagai dasar negara. Dia ingin mengubah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja sudah banyak pengamat yang mendesak pihak Polri, pihak pemerintah untuk mengusut tuntas dari segi hukum supaya mereka ini ditindak. Ini namanya setelah khilafah beraksi baru ditindak. Kalaupun ditindak loh, tapi sekarang kan saya lihat masih dalam proses di kepolisian. Berarti kan khilafah bertindak, baru pemerintah bertindak, baru polisi bertindak. Tetapi tidak ada tindakan sebelum khilafah bertindak. Embrio-embrio di mana-mana, sel-sel khilafah di mana-mana tidak diobrak-abrik oleh Indonesia, oleh polisi. Kalau saya melihatnya begini, khilafah ini sudah menjadi sebuah isu politik di Indonesia, terutama menjelang pemilu atau selama dalam pemilu. Ini kan sudah menjelang 2024. Setiap pemilu di Indonesia jarang kita membahas soal calon presiden, calon wakil presiden dari segi kompetensi dengan arah yang kita mau tuju adalah pembangunan nasional, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan di Indonesia. Jarang kita pikir ke sana. Isu yang paling santer setiap milu selalu nasionalis versus Islamik. Lebih khusus lagi syariah versus nasionalis. Sekarang lebih khusus lagi khilafah versus nasionalis. Setiap pemilu selalu begitu. Kelompok politikus nasionalis, ada beberapa partai ya, dan para politikus kita selalu menggunakan isu SARA untuk memberi informasi kepada para pemilih nasionalis juga. Hati-hati, sekarang mereka ini ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah, ingin menggantikan Pancasila dengan Piagam Jakarta. Selalu itu muncul di setiap pemilu dan menjelang pemilu. Akhirnya sejarah mencatat belum pernah ada pemilu yang dimenangkan oleh kelompok Islam. Belum pernah ada. Selalu dimenangkan oleh kelompok atau para politikus, bahkan partai-partai yang menamakan dirinya kaum nasionalis. Katanya kaum yang NKRI harga mati. Kaum yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Katanya begitu. Selalu itu. Setiap pemilu begitu. Hanya makin kesini makin spesifik. Dulu zaman Orde Baru isunya cuman Islam versus nasionalis. Makin kesini makin spesifik. Terakhir adalah nasionalis versus khilafah. Tetapi pemilu di Indonesia belum pernah dimenangkan oleh kelompok Islam. Bahkan di era reformasi ini belum pernah dimenangkan oleh Islam yang radikalis. Islam yang intoleran selalu dimenangkan oleh kaum nasionalis. Bahkan setiap pemilu
panggung kampanye kita itu sering dibicarakan oleh kaum politikus yang menamakan dirinya nasionalis. Kalau aku terpilih akan berantas kaum intoleran, berantas radikalis, ingin berantas khilafah. Tapi mana? Nasionalis itu sudah diberi kesempatan oleh para pemilih nasionalis juga Indonesia. Sudah diberi kesempatan berkali-kali di pemilu. Tapi mana buktinya? Nggak ada itu. Khilafah belum pernah dimusnahkan. Kaum radikalis belum pernah dimusnahkan. Intoleran belum pernah dimusnahkan oleh para politikus yang menguasai panggung politik Indonesia yang nasionalis itu. Jadi saya melihat isu ini kayak dimanfaatkan oleh kaum nasionalis. Politikus-politikus yang menamakan dirinya mereka adalah kaum nasionalis. Untuk menakut-nakuti para pemilih nasionalis Indonesia. Supaya memilih mereka. Kalau kamu mau supaya Pancasila terus ada, kamu mau negara ini tetap ada, kamu mau NKRI tetap ada, kamu mau Bhinneka Tunggal Ika tetap ada, maka pilihlah kami. Karena kami adalah nasionalis. Kan selalu kayak begitu itu. Tapi setiap kali menang pemilu mana yang berantas? Nggak ada itu. Partai ini nasionalis, politikus ini calonnya nasionalis. Tapi setelah terpilih nggak ada itu. Tindakan-tindakan nyata nggak ada. Penyusunan undang-undang nggak ada tuh dari DPR tuh. Supaya memberi kewenangan bagi pemerintah untuk membersihkan khilafah. Nggak ada. Kalau bom terledak dulu baru mulai cari siapa itu pelakunya. Tapi nggak ada tindakan yang lebih signifikan, yang sporadis, yang serius, yang terstruktur, yang sistematis, nggak ada. Kalau sudah terjadi baru, wah, nangkap itu, proses itu. Kayak yang tanggal 30 Mei kemarin, konvoy di Jakarta. Itu baru euforia kayak gitu itu. Tapi nanti kalau setelah itu sudah diam lagi. Coba tunjukkan mana anggota-anggota legislatif, anggota-anggota DPR dari partai-partai yang nasionalis itu. Mana bukti? Mana ada undang-undang yang sudah dilahirkan supaya menjadi guideline, supaya menjadi garis kerja bagi pemerintah untuk membasmi, lakukan aksi serius? Nggak ada. Saya melihat khilafah ini bisa hidup bebas di Indonesia. Intoleran, radikalis bisa hidup bebas di Indonesia. Karena memang tidak ada tindakan. Pemilu aja yang naik-naikkan isu. Biar di TPS masyarakat memilih mereka yang mengklaim dirinya Pancasila, mengklaim dirinya NKRI harga mati, mengklaim dirinya Bhinneka Tunggal Ika. Sejak dulu memang muncul politik di Indonesia itu, setiap pemilu itu selalu isunya memang itu, Islam versus nasionalis. Tapi selama reformasi dan sampai sekarang ini mulai spesifik, bukan Islamnya lagi, tapi khusus yang bersyariat, khusus yang khilafah. Jadi saya menyimpulkan bahwa isu khilafah ini adalah sudah menjadi isu yang dimanfaatkan oleh para politikus nasionalis supaya masyarakat yang masih mencintai Indonesia, masih mencintai NKRI, masih mencintai Pancasila, masih mencintai Bhinneka Tunggal Ika, pilih mereka. Setelah terpilih kan udah dibuat apa-apa juga, diam aja, tunggu kalau konvoy baru, wah tangkap itu, proses itu. Yang benar aja. Kalau itu bukan dari pihak khilafah benaran, jangan-jangan saya pikir ini juga rekayasa dari kaum nasionalis juga. Supaya masyarakat sekarang bersiap diri untuk takut. Supaya masyarakat siap diri untuk pilih lagi partai nasionalis. Pilih lagi mereka-mereka yang menyatakan diri nasionalis tahun 2024. Saya benar-benar tidak percaya deh sama politikus-politikus yang nasionalis. Karena cuma ngomong doang, cuma mainkan isu aja. Habis pemilu setelah mereka terpilih juga diam aja. Jadi bohong kalau ada politikus, ada pejabat publik yang mengatakan hati-hati, harus dihindari khilafah, harus di steril.
bahwa mereka berbahaya. Bahaya kok enggak ditangkap, enggak diurus. Cuma ngomong bahaya-bahaya aja. BNPT itu, Badan Penanggulangan Nasional Teroris itu, sering bilang bahwa sekarang di universitas-universitas negeri jadi sasaran intoleran, jadi sasaran radikalisme. Tahu kok enggak pernah ditangkap tuh. Cuma ngomong doang. Ngomong seolah-olah mereka tahu. Di sini ada khilafah, ada intoleran, ada radikalis. Ada kok cuma ngomong. Ada kok nggak ditangkap. Maka itu saya mengatakan, jangan-jangan kita di perjalanan isu ini sudah berkembang berpuluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Bahkan mungkin seumur Republik ini ada loh. Di saat pemilu selalu dimenangkan oleh nasionalis, kaum nasionalis, tapi setiap saat juga isu ini tetap ada. Sebenarnya tuh rakyatnya menunggu itu. Kalau sebelum pemilu kamu mengkampanyekan bahwa kamu nasionalis, ingin mempertahankan Pancasila, ingin mempertahankan NKRI, ingin mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Lah setelah pemilu dan kau menang, kau ganyang, kau sikat. Ini kau diam. Berarti kau menikmati. Tunggu pemilu lagi, kampanye lagi. Saya sendiri sudah merasakan bahwa selama ini saya dibodohin. Saya dibodohin oleh politikus-politikus yang menamakan dirinya nasionalis. Pemilu saya pilih politikus nasionalis, partai-partai yang bilang mereka nasionalis. Tapi saya hitung ya, habis pemilu kok diam ya. Nggak ada produk hukum dari DPR, nggak ada. Action dari pemerintah, nggak ada. Kalau Anda action, semestinya sekarang nggak ada isu khilafah, isu syariat, isu intoleran, isu radikalis, itu nggak ada. Kalau Anda bertindak, uang umur Republik ini udah berapa? Udah 77 tahun. Pemilu sudah berapa puluh kali kita laksanakan dan selalu dimenang oleh kaum nasionalis. Sampai hari ini isu seperti itu kok ada terus. Isu ini kok terus bersama bangsa ini terus-terus loh. Lah berarti kan kamu ini setelah dipilih oleh masyarakat ternyata kamu tidak berbuat juga ternyata ya. Politikus-politikus nasionalis yang merasa diri nasionalis ini sudah melakukan kebohongan publik berkali-kali, bertahun-tahun di Indonesia. Nggak percaya deh saya. Mulai sekarang saya sudah nggak percaya. Aku merasa dibohongi oleh para politikus nasionalis. Atau jangan-jangan khilafah memang nggak ada. Jangan-jangan mereka yang buat sendiri. Mungkin nggak ada orang yang mau berjuang untuk menggantikan Pancasila. Atau orang yang mau menggantikan dasar negara ini dengan syariat atau dengan khilafah. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan ini dimainkan oleh para politikus nasionalis, oleh partai-partai yang menyatakan diri mereka nasionalis. Bagaimana saya tidak mengatakan begitu? Saya tidak menuduh begitu. Karena ketika itu kalian mainkan, isu itu di panggung kampanye, mestinya yang kau bicara itulah yang akan menjadi misi kamu setelah kamu terpilih. Kenyataannya tidak. Berarti isu ini sudah dipakai oleh kaum nasionalis, oleh politikus-politikus nasionalis untuk mendapat dukungan suara dari masyarakat Indonesia yang mencintai Pancasila, mencintai NKRI, mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tidak percaya bahwa ada khilafah, bahwa ada syariat, ada kelompok ini. Saya tidak percaya. Saya baru percaya kalau kamu ganyang. Setelah saya memilih kamu dari TPS, kamu masuk di sana, duduk di jabatanmu, kamu ganyang. Bagaimana caranya kamu menghapus? Ada actionnya loh. Kami itu sampai lupa loh, sengaja dilupakan. Kami tidak mau melihat potensi kalian menjadi pemimpin untuk bisa memecahkan persoalan kesejahteraan, persoalan kemakmuran, persoalan keadilan di Indonesia. Kami sudah lupa itu. Kami lebih takut kalau ideologi Pancasila diganti. Sampai kami lupa potensi untuk mengubah kesejahteraan Indonesia itu tidak ada. Kami tidak melihat kalian dari sisi itu lagi. Kompetensi kalian, kemampuan kalian sudah tidak melihat. Kami lihat bahwa dia ini mau membela Pancasila, dia ini mau menegakkan NKRI, dia ini mau menegakkan
Bhinneka Tunggal Ika. Setelah terpilih nggak ada itu actionnya, pada diam semua. Tunggu kalau bom meledak dulu baru mereka belum ngomong lagi. Setelah itu diam lagi. Contohnya sekarang ini, begitu ada bendera yang dikonvoi di Jakarta, ngomong lagi. Politikus-politikus nasionalis itu ngomong lagi. Ternyata kalian telah memanfaatkan kebodohan masyarakat, kebodohan kami. Bertahun-tahun kami sudah mempercayakan kalian yang menyatakan dirinya nasionalis. Ternyata dari dulu sampai sekarang isu itu tetap ada. Dan setiap habis dipilih, kalian tidak berbuat apa-apa. Juga untuk menghilangkan, melenyapkan isu itu. Biarlah kita ini isunya berubah setiap pemilu itu. Isunya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, isu pendidikan, isu ekonomi, isu industri. Kita bicara soal itu. Masa dari Indonesia merdeka sampai hari ini kok kita selalu mendikotomikan isunya cuma dua. Pancasila versus khilafah. Nasionalis versus syariat. Akhirnya karena kami di masyarakat ini takut dengan ideologi Pancasila diganti, kami pilihlah kamu. Padahal setelah itu kami tidak mau lihat lagi kamu punya potensi diri, kamu punya kualitas diri untuk bisa memecahkan masalah bangsa, untuk bisa memecahkan masalah kesejahteraan, keadilan. Kami sudah tidak melihat lagi itu. Kami melihat bahwa kamu sungguh-sungguh memelihara Pancasila. Kamu sungguh-sungguh untuk membenci atau meniadakan ideologi lain yang boleh ada di Indonesia untuk mengganti Pancasila. Ternyata tidak ada. Malah ormas-ormas yang intoleran, yang radikalis juga dipelihara. Sekarang kalau kemarin tanggal 30 Mei itu ada konvoi di Jakarta, konvoi khilafah itu. Polisi kan sudah bilang dicurigai mereka itu massa yang akan ada hubungannya dengan partai, acaranya partai tertentu. Coba lihat, partai yang sudah didukung atau berafiliasi dengan intoleran, dengan radikalisme, dengan khilafah, itu aja tidak dibubarkan loh. Kan sebenarnya itu kan harus dibubarkan. Parpol yang sudah terindikasi dengan ideologi lain harus dibubarkan oleh pemerintah. Ternyata tidak. Itu yang saya mau katakan loh. Bohong semua itu. Para politikus nasionalis, partai-partai yang menamakan diri nasionalis, bohong. Mereka sudah manfaatkan isu ini untuk mendulang suara supaya mempercayai mereka tetap duduk jadi pejabat di negara ini. Setelah pemilu selesai, setelah terpilih, kami baru tahu ternyata untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, kalian tidak memadai sebenarnya. Tapi kan kita sudah terjebak ke dalam dua isu ini, pro kontra. Isu ini terus dimainkan, sehingga kami tidak lagi memilih anda itu berdasarkan kompetensi. Kalau mau bicara ekonomi, kamu kompetensimu apa? Keahlianmu apa? Kalau bicara keadilan, kamu kompetensimu apa? Ternyata setelah selesai pemilu, kami baru tahu bahwa ternyata Anda untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia ini, Anda tidak memadai kemampuannya sebenarnya. Tapi kan kami memilih Anda itu tidak lihat kemampuan Anda lagi. Kami hanya gelisah pada mau khilafah atau mau nasionalis, mau khilafah atau Pancasila. Gitu aja. Jadi kalau kasus di Jakarta ini, konvoi ini, kalau di negara bijaksana ya, cari pelaku dan cari seluruh jaringannya. Cari backingnya. Kalau mereka terafiliasi dengan parpol, parpolnya dibubarkan. Tokohnya ditangkap. Kalau di negara bijaksana, taruh percaya kecuali kasus ini sekaligus menjadi bangkitnya para politikus nasionalis, bangkitnya pemerintah, bangkitnya polisi untuk membasmi semua potensi-potensi yang ingin menggantikan NKRI, ingin menggantikan Pancasila, ingin menggantikan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau cuma tangkap satu kroco, dua kroco itu yang membawa bendera, bohong. Pak Haleng yang udah mau dekat pemilu itu mulai mainkan lagi isu supaya rakyat pilih lagi mereka, karena mereka yang dianggap kami lah yang akan menyamankan hidup kalian
untuk menegakkan Pancasila. Setelah terpilih malah actionnya tidak ada. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.